of my life. You are my shelter, my joy. When the storm comes in my way, nothing can separate us. Nothing compares to your love, 'cause you are God. As far as the heavens above us, oh, your love is greater than everything. We've come to you and bow down at your feet to worship you. Oh Lord, as far as the heavens above us, oh, your love is greater than everything. You are my God, you are my strength, and you are my joy. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Pujian yang sangat menguatkan kita. Engkaulah Allah yang menjadi kekuatanku dan tempat perlindungan. Boleh jadi otot kita kuat, boleh jadi dompet kita tebal, silakan otak kita brilian. Tapi bagi orang percaya, jika engkau sesadar-sadarnya, kekuatanmu adalah datangnya dari Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menyimak segala program ini,
Mari, seperti biasa saudara, kalau saudara ada Alkitab di tangan saudara, mari kita membaca dalam Matius 12 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Matius ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam bait Allah, dan bagaimana ia makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki bukan persembahan, tetapi belas kasihan." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara melihat menyimak ini, saya percaya saudaraku akan mengerti apa arti dan makna dari sebuah kepastian ibadah. Sebelum kita bentangkan firman Tuhan lebih jauh, izinkan saya akan berdoa buat saudara dan kita bersama-sama menundukkan kepala, kita undang Roh Kudus supaya gaya Dia turun atas kita berdua. Bapa yang baik, yang ku kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyadari Tuhan, kalau bukan kata Engkau, apalah artinya dilema ini? Kalau bukan oleh karena Allah saja, apalah artinya kehidupan ini? Nilai terbesar dan tertinggi dalam nuansa hati kami Tuhan, sebenarnya hanya Engkau saja jika ku cermati. Tanpa Engkau sia-sialah hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu bukan kata kalimat seorang pendeta yang kami butuhkan saat ini, atau tutur kata seorang hamba Tuhan yang kami perlukan. Sebab semuanya itu sifatnya sementara dan tidak akan pernah mampu merubah hidup kami. Biarlah Roh Kudus hatimu tercurah buat kami. Oh, sembuhkan kami yang sakit, kuatkan dikala kami lemah, beri penghiburan tak kala kami susah. Dan kami percaya malam ini kami akan melihat Engkau Tuhan Yesus punya gaya. Kasih-Mu tercurah atas kami. Berbicaralah atas kami Bapa. Dan segala kekuatan setan apapun bentuk namanya, aku patahkan Engkau dan aku tolak Engkau keluar dari ruangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, saya tahu jika Yesus pergi ke bait Allah, laku apa yang Dia lakukan? Dia ambil yang namanya kitab Yesaya. Dia bentangkan, dia tutur katakan, dalam celah bibirnya ada suara-suara surga yang dihidangkan kepada jemaat. Yang saya tahu jika Yesus pergi ke bait Allah, Dia akan tumpang tangan orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Itulah pernyataan firman Tuhan. Jika Yesus masuk ke bait Allah, yang Dia lakukan, Dia berdebat kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Saudaraku, artinya apa? Jika Yesus pada hari Sabat, Dia masuk ke bait Allah, ibadah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sesuatu yang ironi, sesuatu yang sangat-sangat kontradiktif dalam kalimat ini. Dalam ayat yang pertama dikatakan begini, pada waktu itu, at that time, pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Yesus pada hari Sabat tidak ada di bait Allah, tetapi ada di ladang gandum. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mungkin sebagian orang bilang, kok begitu? Bukankah hari Sabat kita harus ke gereja? Hari Minggu itu nuansa ilahi yang harus sekeluarga, harus duduk diam menantikan berkat dari Allah. Mendengar suara kecintaan yang mempesona dari Allah. Itulah firman.
Tapi Yesus hari Sabat kok dia berjalan di ladang gandum. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, izinkan saya memberikan suatu tema khotbah ini yang diilhami oleh Roh Kudus yang tercinta itu kepada saudara, yaitu di balik yang tersurat. Ibadah memang betul mengangkat tangan dikala kita ada tepuk tangan, suara-suara lagu yang mengumandangkan nama Yesus di gereja. Itu ibadah, silakan saja. Ibadah duduk diam tak kala pendeta membentangkan firman Tuhan, menyampaikan kalimat-kalimat Injil. Itu suasana ibadah, silakan saja. Itu ibadah yang tersurat. Tapi saat ini Yesus ingin membentangkan suatu dilema yang lebih dari sekadar yang tersurat. Oleh sebab itu jangan heran kalau orang hanya memprediksi bahwa ibadah itu jika ada di gereja, maka suasana gereja itu suasana yang bisa dikamuflase. Hidup di gereja seolah-olah seperti malaikat terang, tapi keluar dari gereja, haduh, kesetanan, kayak setan. Kenapa? Karena gaya ibadah di gereja hanya terbatas di pintu gerbang gereja. Saudaraku, saya percaya jika suasana gereja ibadah itu dibopong, diboyong, dipegang, kemana engkau pergi punya gaya ibadah yang tersirat, lebih daripada yang tersurat. Aduh, betapa senangnya hidup ini. Betapa indahnya perjalanan hidup ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, hari ini saya ingin mengajar saudaraku, apa itu ibadah yang tersirat, di balik yang tersurat. Yang pertama ayat yang ketiga kita baca di sini. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka mengikutinya dan lapar? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Daud waktu itu sudah menjadi panglima perang. Daud waktu itu sudah mengemban sebagai seorang prajurit yang gagah berani, punya legalitas, diakui, diandalkan. Tetapi saudaraku, arogansi tersisi dari sikap yang namanya Daud. Kesombongan sudah tergeser dari sikap yang namanya Daud. Karena apa? Karena Daud melakukan itu ibadah bukan untuk orang lain. Peka dengan penderitaan orang lain. Itulah sikap Daud. Inilah ibadah yang tersirat. Jadi yang pertama saudaraku, apa itu ibadah yang tersirat? Dikala kita peka dengan penderitaan orang lain. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak hanya berbuat jahat. Dikala kita berbuat baik saja, orang lain sudah mulai iri dan bertanya-tanya. Saya pernah begini. Suatu ketika, waktu ke gereja, biasanya terlalu sibuk saya ke gereja. Akhirnya istri saya berangkat duluan. Saya belakangan dengan anak-anak. Kadang kala saya duluan karena mengejar waktu. Istri saya dengan membawa roti, dengan membawa anak-anak belakangan. Tapi suatu ketika kami berdua-dua, saudaraku. Apa yang saya lakukan? Saya gandeng istri saya. Wah, saya peluk istri saya. Masuk ke ruang ibadah dengan gaya yang romantis. Gaya anak muda zaman sekarang. Wah, apa yang terjadi? Di gereja sudah mulai lihat. Ini saya berbuat baik. Saya tidak berbuat jahat. Saya gandeng istri saya dengan romantis. Tapi seluruh gereja sudah bilang, yang pemuda ini, yang pemuda itu bilang begini. Wah, Om sedang wakuncar. Om sedang puber kedua. Berbuat baik saja banyak sekali teka-tekinya. Apalagi berbuat jahat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi yang pertama saudaraku, kepekaan atas diri orang. Itu suatu nilai ibadah yang tersirat. Kenapa kita mesti peka kepada orang lain? Dalam 1 Samuel 21 ayat yang ke-6 dituliskan seperti ini. 1 Samuel 21 ayat yang ke-6. Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu. Karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat
orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi. Ada dua kebenaran. Kenapa kita peka dengan penderitaan orang lain? Saudaraku, di gereja yang ada hanyalah roti kudus. Di gereja yang ada adalah roti kudus. Sekali lagi, roti ini kalau saya kupas secara alegoris, roti ini berbicara tentang kehidupan yang kudus. Roti ini bisa berbicara tentang firman-firman yang kudus. Saya heran, di gereja kadangkala bukan ada roti kudus, tapi roti kudus. Saling menyikut, saling menyinggung, injak bawah, jilat atas. Ini kan roti tidak kudus. Saudaraku, kepekaan sosial yang tinggi mampu mengerontokkan hati Allah. Oleh sebab itu, jika engkau tidak miring ke kiri atau memiring ke kanan, Alkitab menjamin dengan legalitas yang punya prerogatif yang tinggi, apapun yang engkau minta. Jika engkau tidak miring ke kiri ke kanan, pasti Tuhan kasih. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu simaklah program ini. Di sini dikatakan begini, kepekaan atas orang lain itu adalah ibadah yang tersirat, yang mampu membuat Allah itu tersenyum simpu. Dengan kata lain, kenapa kita mesti peka dengan penderitaan orang lain? Karena apa? Kalau kita peka dengan orang lain, maka yang ada di dalam hatimu itu adalah roti hanya satu. Kenapa orang tidak peka terhadap orang lain? Karena yang ada, yang dimakan di gereja itu bukan roti yang kudus, tapi roti yang kudis. Jangan heran kalau orang-orang yang tidak peka dengan firman Tuhan, maka yang dilontarkan ucapannya itu, yang diucapkan bukan firman, tetapi kejelekan pendeta, kekurangan ibu gembala, kelemahan majelis, dan lain-lain. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hal yang pertama, saudaraku, kenapa kita mesti peka dengan orang lain? Karena apa? Orang jika ada firman Tuhan, roti kehidupan itu, roti kudus itu, saya percaya engkau peka. Orang yang peka yang kedua, jika apa? Orang yang bisa peka terhadap orang lain. Kenapa kita mesti peka? Kenapa mesti peka? Di sini katakan gini. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti yang baru. Haleluya. Saudaraku, kenapa saudara miskin melulu? Karena apa yang saudara tabur itu yang saudara tuai. Saya belajar untuk memberi, karena nilai memberi itu sikap yang lebih tinggi, yang lebih dihormati firman Tuhan. Tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Artinya apa? Kepekaan sosial ini, kepekaan nurani ini, peka dengan penderitaan orang lain ini, sebenarnya itu benih. Belum pernah saya lihat menabur benih satu, keluar satu. Wah, itu mustahil bin mustajab. Kalau kita ini menanam satu benih, saya percaya benih satu tumbuhnya bisa 100 kali lipat, bisa 1000 kali lipat. Betul? Oleh sebab itu saudaraku, jangan segan-segan untuk memberi. Jangan segan-segan untuk menyumbang. Jangan segan-segan untuk peka dengan orang lain. Karena itu adalah nuansa untuk Allah memberikan yang baru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang pertama. Jadi sikap apa itu ibadah yang tersirat dikala kita peka dengan penderitaan orang lain. Seperti yang dilontarkan, yang dipotretkan oleh sikap Daud atas seluruh pengikutnya. Kisah 3 ayat yang pertama sampai yang kedua dikatakan begini. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk memimpin sedekah kepada orang masuk ke dalam bait Allah. Dengar baik saudaraku yang kekasih, apa itu ibadah yang tersirat? Yang pertama, jika kita berkah dengan penderitaan orang lain. Dan kalau saudara lihat dari wacana ini, apa yang ibadah yang tersirat? Di sini dikatakan ini, kita mesti harus serasi. Serasi dengan apa? Serasi dengan firman Tuhan. Punya gaya seperti Allah. Dengar baik, gerbang indah. Di sisi lain, gerbang indah
kelihatannya megah, mewah. Ketika orang sudah masuk bilang, indah banget itu pemandangan. Tetapi ironinya, ini adalah sesuatu panorama yang ironi. Menyedihkan, memilukan, bahkan memalukan. Karena apa? Di wacana yang indah itu ada pemandangan yang kurang indah. Ada orang lumpuh di sana. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apanya yang indah? Jika saudara di hadapan Tuhan, tapi engkau tidak merasakan kehadiran Allah. Apanya yang indah jika saudara ada di bait Allah, tapi tidak merasakan firman? Apanya yang indah di tengah-tengah keramaian hatimu merasa sepi? Saudaraku, tidak indah itu. Apa itu gaya Tuhan? Sehingga gaya Tuhan ini mesti harus serasi. Dan itulah ibadah yang tersirat. Artinya apa, saudaraku yang kekasih? Terang kita mesti bersinar. Lainnya tidak mengerti, lainnya tidak berkutip, lainnya tidak menyadari. Tetapi Petrus berkata, emas, intan, berlian tidak kupunya, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus yang kupunya. Ayo, sembuhlah kamu, berjalan. Artinya apa? Ini yang saya sebut terang yang bercahaya. Banyak orang Kristen menggembur-gemburkan, ayo kita ini memberi sesuatu yang indah buat Tuhan. Tetapi hanya lip service, hanya ucapan doang. Buat apa? Terang kita harus bercahaya. Itulah kekristenan sejati. Jangan hanya berkata tentang firman, tetapi firman hanya kayak lipstick, hanya kayak suara, bukan perbuatan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam Lukas 5 ayat yang ke-11 dikatakan begini. Lukas 5 ayat yang ke-11 dikatakan gini. Mari kita baca dalam Lukas 5 ayat yang ke-11. 5 ayat yang ke-11. Dan sesudah mereka menggelar perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Gaya Tuhan adalah gaya yang bukan hanya terang, tapi gaya Tuhan adalah gaya terang yang bercahaya. Buat apa kekristenan katanya terang, tapi terangnya itu tidak bercahaya? Buat apa? Nonsense. Jika engkau garam, garammu harus mampu memberikan asin orang lain. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, dikatakan gini. Dan sesudah mereka menggelar perahu ke darat, mereka pun meninggalkan sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya inilah yang saya sebut gaya serasi, gaya Allah itu. Lukas 5 ayat yang 11. Meninggalkan segala sesuatu. Buat nelayan perahu dan jala bukan segala sesuatu. Tetapi buat nelayan itu perahu dan jala itu adalah kehidupan. Selama ini kita punya kehidupan, gaya, mungkin gaya-gaya paradoks, mungkin gaya-gaya tomboy. Tuhan jamah engkau tapi engkau tidak bisa meninggalkan. Engkau suka merokok tapi kan yang penting hati. Engkau suka marah-marah, yang penting kan hati. Tinggalkan itu adalah kehidupan. Saudaraku, nelayan ini ketika dia tahu gaya Yesus seperti itu, dia bukan hanya, saudaraku, meninggalkan sesaat, tapi meninggalkan kehidupannya yang lama. Inilah ibadah. Kalau engkau hai bajingan tapi belum bertobat, maka itu bukan ibadah yang sesungguhnya. Tapi engkau suka marah-marah dan engkau belum bertobat, jangan bilang hidupmu itu sudah kena yang namanya ibadah. Saudaraku yang kekasih. Dan yang ketiga, yang terakhir, ayat yang kedua. Kembali dalam Matius 12 ayat yang kedua di sini. Melihat hal itu, berkatalah orang-orang Farisi, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan di hari Sabat. Yang ketiga, apa itu ibadah yang tersirat? Yang ketiga, bukan nuansa mendakwa, tetapi mengoreksi diri, merekonsiliasi diri. Dalam HG 1 ayat yang ketiga atau 4 kalau saya tidak salah. Perhatikanlah hidupmu, itu ibadah sejati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan ada nuansa maling teriak maling. Ini sekarang yang ada, merasa dirinya suci, orang lain dianggap bobrok semuanya. Ini gaya-gaya yang saya sebut gaya-gaya anak Tuhan, maling teriak maling.
Tapi ibadah sejati, boleh jadi aku ini orang berdosa. Walaupun di hadapan Allah ini engkau sudah yahud imanmu. Lebih baik engkau menyadari orang lain lebih baik daripada kamu. Menyadari orang lain lebih rohani. Akhirnya apa? Terbentuklah iman yang punya kredibilitas. Iman yang rendah hati. Rendah hati di hadapan Tuhan, maka Allah yang akan meninggikan. Sombong, Allah cutat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, ayat yang kelima sebagai legalitas dalam hidup kita dikatakan begini, atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah. Pemimpin-pemimpin ini model apa pemimpin seperti itu? Kok pemimpinnya bersalah? Yang lainnya gimana? Artinya apa saudaraku? Kalau kita menyadari, kita mengoreksi diri. Sadarilah bahwa setiap orang itu punya yang namanya titik hitam. Siapapun, hai ibu, kenapa engkau marah-marah sama suamimu? Karena engkau menyadari dirimu lebih kudus dan suamimu itu kudus. Kita semua punya rentang dengan titik hitam, yaitu kelemahan. Sadarilah semuanya. Mungkin perkara sakitmu, dendammu yang kesumat itu karena dirimu merasa dirimu ini orang suci. Sadari, kita ini orang berdosa di hadapan Tuhan. Potensi Allah untuk turun ke dunia yaitu undangan atas dosamu dan dosaku. Oleh sebab itu Yesus terlahir di dunia. Oleh karena kelemahanmu lah yang kau tidak mampu melepaskannya, Yesus turun ke dunia. Ibu, mungkin hari ini kau stroke di rumah sakit atau di mana. Sadari, koreksi dirimu. Jangan wacana untuk menunjuk atau mendakwah, tapi mengoreksi, merekonsiliasi hatimu. Apakah hatimu clear dengan Tuhan? Saya akan berdoa buat saudara, dan saya percaya Tuhan akan jamah saudara. Bapa surgawi yang kukenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kepastian yang tertinggi dalam hidup ketika kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, mungkin saat ini kami sombong, terlalu menyadari bahwa kami lebih kudus dari orang lain, sehingga dendam semakin terkesuma, sakit hati semakin menghujam dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Aku mau Tuhan ibadah kami bukan hanya sekedar di desa, tetapi kami boyong kemana-mana pergi di seluruh aktivitas sepanjang hari kami, sehingga nuansa surga, kehadiran Allah kemana kami pergi itu ada bersama kami. Terima kasih Roh Kudus atas firman. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sungguh pun demikian mungkin kau menyadari bahwa apa yang harus saya lakukan. Kembali, belum terlambat. Dan mungkin saudaraku sampai detik ini tidak terselesaikan persoalanmu. Ada nomor-nomor telepon yang siap membantu saudara 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Saudara bisa kontak, dan ada hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Dan akhir kata dalam program ini, maju terus dalam Tuhan. Sebab Allah kita Allah yang berkuasa. Jika Dia engkau kontak, Dia bukan hanya sekedar bicara, tapi Dia turun dalam segala kekuatannya. Mujizat akan kau raih. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.